Ya, selamat jumpa kembali ya untuk sahabat galeri otomotif. Jadi untuk kesempatan pada kali ini saya akan bagikan bagaimana cara diagnostik kerusakan pada engine cannot run ya, atau tidak dapat bekerja. Jadi video ini saya buat sebenarnya memang untuk pembelajaran anak SMK ya, jadi nanti kita bisa ikuti untuk kegiatannya seperti apa ya. Jadi yang pertama, ini ada contoh kerusakan engine cannot run ya, jadi tidak bisa bekerja untuk engine-nya. Kita coba dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi crankingnya normal tapi engine tidak bisa hidup. Nah, itu kerusakannya. Jadi yang pertama, pastikan dulu meter kombinasi ya, meter kombinasinya hidup. Kemudian engine mill ya, engine mill ini bisa hidup, yang menandakan bahwasanya ECU-nya bisa bekerja ya. Ini dipastikan dulu. Nah, kita coba. Ini tidak delay, kemudian juga tidak mati. Meter kombinasinya juga hidup ya, normal untuk meter kombinasi. Kita coba cranking. Nah, ini crankingnya juga tidak bisa ya. Crankingnya normal tapi tidak bisa bekerja untuk engine-nya. Oke, kita lanjut untuk diagnostiknya. Kebetulan ini unitnya R3 ya. Kita off-kan dulu ya. Kemudian kita coba lihat ke depan ya. Ini sudah saya lakukan pembongkaran untuk beberapa komponen yang menghalangi untuk mempercepat video. Jadi untuk yang pertama kita lihat dulu, ini untuk engine-nya kebetulan bensin ya, dan bahan bakarnya bensin. Kemudian untuk kita ketahui dari engine otomotif itu dia bisa bekerja harus ada bahan bakar dan ada sistem pengapian khusus untuk bensin ya. Jadi untuk diagnostiknya kita tidak akan jauh dari sana. Yang pertama berarti nanti kita diagnostik kerusakan di sistem pengapian, kemudian di sistem bahan bakar ya. Oke. Kemudian ini sudah saya siapkan juga untuk manual repair. Jadi kita tidak boleh lepas dari manual repair ya, karena semua mobil itu memiliki wiring yang berbeda, jadi kita harus punya acuan yang jelas. Nah, ya ini kebetulan ini unitnya R3, ini untuk wiringnya. Yang pertama ini ada sistem pengapian ya. Jadi kita pastikan dulu power supply di ignition coil ya. Power supply di ignition coil ini bagaimana? Apakah baik atau tidak? Caranya bagaimana? Ya, yang pertama kita lihat dulu power supply-nya ignition coil itu dari ya fuse ignition coil 15 ampere yang terletak di junction block ya. Jadi junction block itu berada di dalam, untuk relay blocknya ada di sini ya. Ya. Oke, ini saya potong dulu karena ini saya sendiri ya, tidak ada yang pegang kamera. Saya potong dulu untuk saya mempersiapkan peralatan untuk pengecekan power supply-nya ya. Jadi nanti yang dicek itu ada power supply positif dan power supply-nya yang negatif di sini ya. Jadi ada kabel warna black white atau hitam putih untuk power supply negatifnya. Kemudian untuk negatifnya di power supply-nya ini ada warna kabel hitam. Ya, saya potong dulu. Ya, kita lanjut. Ini sudah saya siapkan untuk peralatannya ya. Di sini jadi saya siapkan untuk avometer ya. Jadi yang pertama tentu kita arahkan ke volt dulu ya. Jangan lupa ini harus dikalibrasi. Ini agak sulit ya karena sendiri, harus pegang kamera juga. Ya, kita kalibrasi dulu. Ya, avometernya bekerja dengan baik ya, bisa terkalibrasi dengan 0. Kita lihat lagi di manual repairnya ya. Untuk power supply positif itu dengan warna kabel hitam putih atau black white. Nah, kita coba cek ya di mesin coilnya. Jadi ini untuk 3 kabel ya. Jadi ada hitam putih, kemudian hitam, dan ada di sini hijau kuning ya. Jadi kita power supply-nya kita cek yang ini ya. Ini bisa kita gunakan jarum seperti ini. Kalau tidak ada bisa menggunakan kancing atau dilepas soketnya, sama saja ya. Jadi kebetulan ini kita ada alat seperti ini ya. Ini tinggal menancapkan seperti ini. Oke, seperti ini ya.
Kemudian kita lakukan kunci kontak on untuk memastikan ECU-nya bekerja ya. Nah, kita on kan. Nah, jadi ya ini sudah on. Kita lanjut pemeriksaan power supply. Oke. Ya, ini jadi tegangan power supply-nya positif, sehingga yang ujung probe satunya ini kita bisa arahkan ke negatif. Boleh ke baterai, boleh ke bodi ya. Oke. Ya. Ini terbaca 12, sekian volt ya. Sehingga ini dipastikan power supply dari ignition coilnya ini dalam kondisi baik ya. Kemudian yang kedua, kita pastikan negatif atau persoleh negatifnya dari ignition coil. Kita lihat ya, ini warna kabelnya black ya, berarti di sini yang kabel warna hitam. Kita cabut dulu suntiknya ya. Kita masukkan ke sini. Sekali lagi ya, ini tidak harus seperti ini. Jadi boleh dilepas soketnya ya. Ini sudah tertancap ya, sudah tertancap dengan sempurna. Lagi ya, ini ke volt. Karena ini kita cek grounding dari ignition coil, berarti kita arahkan ke positif. Ya, groundingnya juga baik. Ini berarti bisa dipastikan power supply dari ignition coil itu baik ya. Berarti kalau mesin tidak bisa bekerja, kita bisa lanjut ke sistem yang lain. Tapi jika nanti permasalahan itu ternyata power supply-nya posnya tidak ada, ini bisa melakukan pengecekan di ignition coil fuse ya, ternyata di junction block. Nah, coba kita lihat dulu ya, biar nanti sama-sama tahu bagaimana letaknya. Jadi untuk junction blocknya ya, ini letaknya di sini ya, ini steering. Nah, ini merupakan letak fuse-nya. Nah, di sini ya. Jadi ini part numbernya itu adalah 13. Jadi kalau kita lihat itu di sini ya, kita coba hitung 1, 2, 3. Jadi yang ini ya. Jadi yang ini untuk proses pengecekannya seperti apa? Ya. Ya, kita lanjut ya untuk pemeriksaannya. Ya, jadi kita kunci kontak on dulu, kemudian kita cek power supply di kaki-kaki fuse-nya. Ya. Volt ya, tetap AVO di voltmeter. Ya, coba kita tunjukkan. Coba saya tunjukkan di sini agar kalian nanti untuk proses belajarnya juga mudah. Ya. Yang sulit biar saya saja. Nah, seperti ini ya. Lihat itu ya, tadi yang ini ya. Jadi kita bisa cek dari atasnya, ini power supply satunya, inputnya ya. Oke, muncul 12 volt di situ. Kemudian kita cek satunya lagi. Nah, masih belum. Nah, ini ya. Jadi kaki 1 dan kaki 2-nya dicek, harus muncul tegangan yang sama untuk memastikan fuse-nya tidak rusak atau tidak putus. Nanti jika di power supply ignition coil-nya itu tidak ada tegangan, bisa jadi fuse yang ada di sini itu putus ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi pengecekan ignition coil. Oke, yang kedua kita coba lagi ya. Setelah pemeriksaan, meskipun belum muncul, belum lihat kerusakannya terjadi ya, yang apa, tapi tetap kita harus coba dulu. Nah, tetap ya, engine tidak bisa run, berarti kita lanjut pemeriksaan ke sistem yang lain ya. Kita bawa ke depan, kita pause dulu ya. Kita lagi memposisikan kamera dulu ya. Kita lanjut ya. Jadi untuk setelah memastikan power supply ignition coil dalam kondisi baik, namun mesin ini masih belum bisa bekerja ya, jadi harus melanjutkan diagnostik
ya, untuk mencari kira-kira apa yang rusak di kendaraan ini ya. Jadi untuk sistem pengapian bisa kita lewati dulu ya, kita pastikan tadi sudah kerusakannya baik. Yang kedua ini berarti kita lanjut ke sistem bahan bakar ya. Jadi untuk sistem bahan bakar di sini yang pertama itu ada di sini ya, ada pompa bahan bakar ya sama injektor ya. Sebelum ke injektor kita cek dulu kinerja dari pompa bahan bakar ini ya. Jadi kita nanti langsung bisa mengecek melalui soket ini ya, E387. Nah, letaknya di mana? Coba kita lihat langsung. Ya, untuk memeriksa di fuel pumpnya ya, berarti kita langsung cek output fuel pump relay ya, letaknya ada output fuel pump relay ya di fuel pump ini ya. Jadi untuk letaknya berada di sana di bawah kendaraan di soket. Nah ini ya, ini soketnya sudah saya lepas, warna kabelnya yang pink ya. Langsung dicek output di tegangan di sana ya. Ini sudah saya siapkan ya di voltmeter ya. Tinggal yang satu ini diberi grounding ya. Groundingnya cari yang terdekat saja, cari yang terdekat ya, cari yang terdekat, bisa di mana saja ya. Oke, coba di starter. Ya, ini belum ada tegangan ya, belum ada tegangan, berarti lanjut ke perbaikan. Kita perbaiki dulu. Kembali lagi ke manual repair karena memang ini merupakan satu-satunya modal kita untuk melakukan diagnostik ya. Jadi di sini tidak muncul tegangan 12 volt, berarti ada indikasi kerusakan di power supply fuel pump ya. Sehingga kita lakukan pengecekan pertama itu kita coba cek di relay E227 ya. Kita coba melakukan pengecekan terlebih dahulu di relaynya ya, meliputi power supply 1 dan power supply 2 nya ya. Kita coba lakukan pengecekan ya. Untuk letaknya ya, untuk letaknya ada di relay block ini ya. Letaknya ada di relay block, bisa dibuka aja langsung. Kemudian kita lihat di manual repairnya. Untuk relay E227 itu letaknya di mana? Ya, kita bisa cari. Ya, letaknya di sini paling bawah sendiri ya, bawah sendiri karena ada relay 1, 2, 3 ya. Lalu bawah berarti relay yang ini 1, 2, 3 yang ini ya. Coba kita lakukan pembongkaran dulu. Sebelum dilakukan pembongkaran dipastikan dulu kunci kontaknya off, jangan lupa ya. Sudah off ya. Mencabut bisa menggunakan alat seperti ini, kalau tidak ada gunakan obeng ataupun alat yang ada. Kebetulan kita ada SST nya. Cabut ya, kita taruh sini dulu. Ya, jadi yang mau kita lakukan pengecekan pertama itu adalah power supply dari fuel pump relay ya. Kita kembali lagi sini ya, pin nomor 1 dan pin nomor 4 ya. Kita pastikan kunci kontak on dulu. Nggak nyampe ini tangan saya ya. Kita on kan dulu. Nah, sudah on. Nah, sekali lagi ini karena nanti usahakan tidak seperti ini ya, ini karena saya sendiri dan harus pegang kamera juga. Ini tadi pegang yang baik ya. Kita lanjut ya. Jadi ini saya taruh situ ya, karena ya mohon maaf nih karena sendiri tidak bisa pegang ya. Jadi
kita cek power supply-nya dulu. Ya. Ya, tidak ada tegangan. Sini ya, untuk power supply satunya tidak ada tegangan ya. Power supply 2-nya. Berarti untuk pin 387-nya kita cek untuk inputnya. Nah, sama ya, juga tidak ada tegangan. Sehingga di sini berarti ada indikasi kerusakan power supply dari full pump relay-nya. Nah, coba kita tetap kembali lagi ke manual repair ya. Jadi kita tidak temukan tegangan di power supply 1 dan power supply 2 ini tidak temukan. Ya, mohon maaf tadi kehabisan baterai ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi ada indikasi tadi ya, tidak ditemukan tegangan di power supply 1 dan power supply 2. Jadi ada indikasi kerusakan dari input power supply-nya ya. Gimana cara ngeceknya? Ya, kita lihat dari sumber paling awal dulu untuk mempercepat ya. Dari inputnya ini dari fuse EV part number 42 15 ampere ya. Kita coba lihat di tutupnya, siapa tahu ada informasi yang bisa kita terima di sini. Fuse FI ya, fuse FI. Ya, jadi ternyata fuse FI itu letaknya ada di sini ya. Sini ya. Nah, ini kita hitung lagi. Tuh mempermudah kita mengecek 1 2 3. Oke, ini agak coba kita jelas. 1 2 3 4 5 6 ya, nomor 6 dari atas. Coba kita hitung. Sini ya. Oke, kita fokuskan dulu. Ya, 1 20 ya, 3 4 5 6. Yang ini ya 15 ampere warna biru. Oke, kita akan pengecekan tetap ya. Di voltmeter ini di ground ya. Salah satunya masih di ground. Kita coba cek power supply satunya. Ya, satu ya. Ini ya. Nah, ini kabelnya saya pindah dulu. Tidak mengganggu penglihatan ya. Ini ya. Oke, kita cek pin 1. Oke, tidak ada tegangan ya. Kemudian pin 2. Oke, pin 2 yang ini ya. Oke. Nah, ini ternyata pin satunya sebagai input itu ada tegangan, pin 2-nya tidak ada tegangan. Ini ada tegangan, pin 2-nya tidak ada tegangan. Nah, ini ya. Oke, situ. Sehingga ini ada indikasi kerusakan di fuse ya. Coba kita lakukan pelepasan fuse terlebih dahulu. Kita off kan untuk kontak ya, jangan sampai lupa untuk menghindari arus pendek atau konslet. Kita coba cek fuse-nya. Oke, ya. Jadi kita taruh sini aja daripada nanti jatuh. Ya, secara visual kita lihat ya, secara visual ini memang ada sedikit ya, di tengah ini ya, ada sedikit hitam, ada indikasi kerusakan atau terbakar. Tapi untuk memastikan kita ambil avometer ya. Kita ambil avometer. Nah, saya pause dulu ya untuk pengecekannya. Saya pause dahulu untuk memasang posisi kamera. Ya, ini sudah saya siapkan untuk peralatan yang harus kita gunakan untuk pengecekan. Jadi untuk avometer kita arahkan ke ohm ya, jangan lupa dikalibrasi ya, untuk memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu. Nah, ini ya, kita kalibrasi sampai 0. Kita pastikan tidak ada hambatan yang ya, sudah 0 ya. Kita cek kontinuitas hubungan dari fuse ini. Untuk standarnya yang bagus itu harus di bawah 1 ohm ya. Nah, ini ternyata memang ada kerusakan ya. Jadi tidak ada kontinuitas ya, tidak ada kontinuitas sama sekali ya. Terbukti di sini 0L ya. Berarti tidak ada kontinuitas. Coba kita cari fuse yang baru, harus yang standarnya sesuai ya. Jadi untuk yang warnanya biru 15 ampere ya. Oke, ini ya. Dilihat dulu secara visual. Wajib ya secara visual ini, karena
memang visual dulu ya, harus secara visual dulu. Kita lihat secara visual ini memang kondisinya bagus ya. Tapi untuk memastikan setelah dilihat secara visual, kita lakukan pengecekan menggunakan avometer. Nah ya, sama ya, kita pastikan dulu, kita kalibrasi. Nah sudah 0, kita lakukan pengecekan kontinuitas. Nah ya, bagusnya ini ada di bawah 1 ohm ya, hubung ya, itu terlihat 0,000 ya, sehingga ini berarti fuse-nya dalam kondisi baik. Jadi kalau seperti ini bisa dilakukan pemasangan ya. Kita lakukan pemasangan, saya pause dulu ya. Kita lanjut lakukan pemasangan ya. Tadi di nomor 6 ya, 1 2 3 4 5 6 sini ya, kita pasang. Oke, kemudian kita lakukan pengetesan ulang. Caranya bagaimana? Tetap ya, kunci kontak harus kita on kan terlebih dahulu. Nah, sudah on. Kemudian kita lakukan cek power supply fuse dulu ya. Sebelum ke power supply-nya relay fuel pump, kita cek power supply fuse. Kita arahkan ke voltmeter ya. Kita cek kakinya satu-satu ya. Pin kita seperti tadi ya, pin 1 dan pin 2. Ini pin 1 sudah muncul 12 volt, pin 2 oke, muncul juga 12, sekian volt ya, 12,3 sekian. Berarti fuse ini sudah dalam kondisi baik. Langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan power supply dari full pump relay ya. Full pump relay tadi di sini masih dalam kondisi teropen ya, atau kondisi terlepas. Kita coba lakukan pengecekan. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul tegangan power supply 1. Nah, ini power supply 2-nya ya. Ini juga sudah muncul, sehingga power supply dari full pump relay ini sudah baik. Ya, langkah berikutnya jika sudah seperti ini, langkah yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan relay. Ya. Tadi ini relay yang kita bongkar dari sana ya, kita harus lakukan cek dulu sebelum kita lakukan pemasangan, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Untuk melakukan pemeriksaan kita lakukan dulu pengecekan antar kakinya. Saya pause dulu ya, saya tata dulu untuk kameranya. Oke ya, ini sudah saya tata untuk kameranya. Kita bisa lanjut pemeriksaan. Jadi kita posisikan dulu untuk avo ini ke ohm meter ya. Kemudian kita kalibrasi ya. Setiap pemeriksaan wajib dilakukan kalibrasi. Nah, di sini di relay ini kan ada 4 kaki relay ya. Jadi ada yang pinnya berwarna silver sama kuning keemasan ya. Sehingga yang kita lakukan pertama ini untuk yang silver ini adalah pengendalinya, kaki 8586-nya. Kemudian untuk yang warna kuning keemasan ini merupakan pin saklarnya ya, kaki pin 30 sama 87. Nah, yang kita lakukan pengecekan itu yang pertama adalah kondisi dari kumparannya. Nah, ini kumparannya terbaca 16, sekian ohm dalam kondisi baik ya. Kemudian kita lihat cek saklarnya. Nah, saklarnya ketika tidak dialiri tegangan itu juga harus tidak ada kontinuitas. Kalau seperti ini kemungkinan ini baik ya, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi saklarnya, sehingga kita wajib melakukan pengecekan menggunakan tegangan. Caranya bagaimana? Ini ya, kita aliri arus listrik ya, kita aliri arus listrik di kaki pengendalinya plus dan min ya. Kemudian di kedua kaki ini kita taruh di baterai atau aki mobil ya. Coba kita tata dulu.
kita tata dulu di tegangannya. Ya, ini sudah saya tata. Kita akan mengecekkan ya. Jadi untuk kaki ini berada di plus baterai, yang ini ada di min baterai ya. Kemudian kita cek kondisi saklarnya. Harus ada kontinuitas. Standarnya di bawah 1 ohm. Kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi ya. Kita lakukan pengecekan. Ya, ternyata tidak ada kontinuitas ya. Jadi ada indikasi kerusakan. Kita lakukan penggantian dulu untuk komponennya. Ya, berarti ini ada indikasi kerusakan untuk kondisi relaynya. Kita lakukan penggantian dulu. Ya, ini sudah ada kondisi relay baru. Ya, kita lakukan pengujian ulang ya. Langkah awal sama seperti tadi tidak usah kita lakukan ya. Langkah berikutnya adalah kita aliri arus listrik. Kita lakukan pengecekan ulang untuk kondisi saklarnya ya. Kita pengecekan ulang, kalibrasi dulu ya. Untuk kalibrasi ya, silahkan diamati di avometer ya. Nah, muncul kontinuitas dengan hambatan 0,00. Berarti kondisi relay baik. Kita lanjut lakukan pemasangan. Kita lakukan pemasangan ya. Kita lakukan pemasangan. Tadi relaynya nomor 3 dari atas, 1 2 3 sini ya. Oke, kita pasang, pastikan bekerja dengan baik. Oke ya, ini bisa dikonfirmasi itu terpasang dengan baik. Langkah berikutnya kita lakukan pengecekan ulang tegangannya. Ya, ini sudah kita lakukan perbaikan seperti prosedur yang tadi ya. Jadi tinggal ngecek ulang, tetap sama tadi ya, di soket yang tadi itu ya, tetap ya. Terus kemudian kita uji ulang. Coba starter. Oke ya, muncul 12, sekian volt sehingga full pump. Ini berarti dia sudah bekerja dengan baik ya, sudah bekerja baik. Kalau sudah seperti ini, tinggal melakukan pemasangan soketnya ya. Untuk melakukan pemasangan soket saya kira bisa ya, tidak perlu saya contohkan. Silahkan langsung nanti dipasang dan dilepas sendiri. Ya, setelah memastikan fuel pump bekerja dengan baik ya, langkah berikutnya ini adalah pengecekan injektor ya, dimana untuk power supply injektor itu yang berwarna coklat ya. Kemudian untuk sinyal dari ECU ini yang warna mulai dari biru hingga hijau ini ya. Sehingga kita cek power supply yang berwarna coklat ini ya. Kita cek tegangan positifnya apakah sudah masuk. Tetap ya, untuk peralatan kita gunakan avometer ya. Jadi mohon maaf ini ada bel istirahat berbunyi ya. Kita dengarkan saja. Ya, hitung-hitung pengiring musik gitu ya teman-teman ya. Tetap ya, kita gunakan voltmeter ya, kita gunakan voltmeter ya. Saya taruh sini dulu ya. Kemudian untuk prosesnya ya, bisa ini kok tidak terlihat ya untuk avonya. Kita posisikan ya, bisa pilih yang mana saja ya, injektor 1 2 3 4 terserah, cari yang paling mudah saja ya. Kita masukkan ke sini ya untuk pinnya, kita masukkan, pastikan hingga ke dalam
kemudian kita kunci kontak on. Ya, kita cek power supply injektor. Kita cari ground terdekat ya. Ya, sudah muncul 12 volt sehingga power supply injektor bisa dinyatakan baik ya. Kita tinggal uji coba untuk starter atau cranking. Ya, kita lakukan uji coba cranking atau starter ya. Oke. Kita rapikan dulu ya. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan ignition coil, pompa bahan bakar yang ada di belakang ya, kemudian injektor power supply sudah kita cek, tinggal melakukan uji coba cranking ya. Kita uji coba cranking ya, kita uji coba cranking, semoga saja berhasil untuk nyala, tapi saya kira harusnya nyala ya. Oke ya, terkonfirmasi ya, engine bisa menyala. Kemudian setelah itu tinggal uji coba untuk akselerasi. Nah, oke ya, bisa bekerja dengan baik. Selamat mencoba tips dari Library Otomotif ya. Selamat belajar, semoga bisa bekerja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.